Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa dengan saya sendiri sebagai pengampu mata kuliah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu materi yang masih berkaitan erat dengan menentukan determinan matriks. Materi yang saya maksud dalam hal ini adalah kondensasi Chiao. Marilah ikuti bersama pemaparan tentang materi menentukan determinan matriks menggunakan metode kondensasi Chiao. Nah, materi kondensasi Chiao ini di dalam yang digunakan menentukan determinan matriks ini saudara dapat melihat pada beberapa jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dalam hal ini saya sajikan 3 referensi yang dapat saudara akses. Di antaranya adalah kajian metode kondensasi Chiao pada determinan N kali N, di mana N lebih besar atau sama dengan 3, ataupun yang berkaitan dengan jurnal internasional. Dalam hal ini adalah New Method to Calculate Determinant of N cross N Matrix. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi alat bantu hitung pencarian nilai determinan matriks dengan metode Chiao. Dalam pembahasan kali ini saya akan menyajikan satu persoalan bagaimana mengimplementasikan metode Chiao ini di dalam menentukan determinan matriks. Nah, di sini kami tampilkan terlebih dahulu bagaimana isi dari teorema mengenai kondensasi Chiao itu sendiri. Di sini dimisalkan saya memiliki suatu matriks, katakanlah matriks yang berordo 4x4. Nah, maka determinan matriks atas hal tersebut tidak lain adalah dirumuskan sebagaimana kondisi yang sudah Anda lihat pada tampilan ini, di mana di sini yang menjadi penyebutnya itu tidak lain adalah A11. Nah, oleh karena itu maka tentu syarat utamanya adalah A11 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian bagaimana jika satu saat ternyata dijumpai nilai untuk entry matriks 11 hasilnya adalah 0, maka kita bisa lakukan atau kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Dalam hal ini adalah kita menggunakan operasi penjumlahan ataupun pengurangan baris elementernya. Nah, kondensasi Chiao ini sebenarnya menyajikan semua bentuk perhitungan matriks dalam bentuk matriks berordo 2x2, di mana pendistribusian atas perubahan tersebut di sini menggunakan matriks yang berordo 2x2, di mana tahapannya nanti dimulai dari kombinasi antara baris pertama dan baris kedua untuk mengisi determinan matriks yang berada di wilayah ini. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan baris pertama dan baris ketiga untuk mengisi area di sini.
dan seterusnya. Marilah kita masuk kepada bentuk pembahasan satu contoh persoalan yang kita selesaikan dengan menggunakan kondensasi Gio ini. Nah, di sini kami sudah berikan satu matriks yang berordo 5 kali 5. Nah, bagaimana menentukan determinan matriks ini yang menggunakan kondensasi Gio? Kita perhatikan bahwa sebagaimana syarat yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, bahwa entry matriks 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa entry matriks yang berordo 5 kali 5 sudah terlihat di sini nilainya adalah sama dengan 1. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi melakukan sebuah perubahan pada area baris ke-1. Oleh karena itu, langsung saja kita eksekusi, di mana hasilnya nanti adalah determinan dari matriks P sama dengan 1 di sini sebagai entry matriks yang sudah kami tandai di bagian baris pertama ini, kolom pertama, yaitu 1. Kemudian mengingat pangkatnya di sini haruslah n dikurangi 2, n ini berasal dari ordo atas suatu matriks yang akan kita selesaikan terlebih dahulu bagian sini. Nah, kemudian berikutnya adalah baru kita lanjutkan mencari identifikasi berbagai determinan matriks yang berordo 2 kali 2 atas matriks P. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal, arah kondensasi Gio ini tidak lain menggunakan determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Oleh karena itu, isian pertama di dalam matriks yang akan kita identifikasi ini, kita ambil baris pertama dengan baris kedua. Nah, oleh karena itu, maka hasil pertama adalah determinan matriks dengan entry 1, 0, negatif 1, 1. Nah, bagaimana memperoleh entry-entry matriks yang demikian? Maka titik fokus kita itu berada pada baris pertama dan kolom dan baris kedua. Saya ulang lagi bahwa untuk mendapatkan determinan matriks yang kita tuliskan di sini itu berasal dari fokuskan pandangan Anda pada baris pertama dan baris kedua. Oleh karena itu, area bagian sini yang nanti kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk mengisi entry berikutnya itu akan diperoleh dengan mengkombinasikan antara baris pertama dan baris kedua. Hanya saja kolom yang kita gunakan tidak lain adalah kolom 1 dan kolom ketiga. Nah, sehingga maka determinan matriks yang dimaksud tidak lain adalah 1, 2, negatif 1, negatif 1. Nah, apabila kolom kedua yang mengisi bagian pertama ini sudah kita inputkan, kemudian kita bergiliran kepada kolom selanjutnya. Nah, kemudian di sana masih ada kolom keempat dan kolom kelima. Nah, kolom keempat dan kolom kelima ini akan mendistribusikan untuk entry berikutnya pada baris pertama di bagian sini. Nah, oleh karena itu nanti kolom yang bisa kita libatkan itu tidak lain adalah kolom keempat, sehingga determinan matriks yang dimaksud tidak lain adalah 1, negatif 1, negatif 3, 0. Dan berikutnya adalah untuk pengisian entry pada baris pertama yang bagian sini. Nah,
tadi kita sudah sampai pada kolom keempat. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan kepada kolom yang kelima. Nah, oleh karena itu, maka determinan matrik yang dimaksud tidak lain adalah 1, negatif 1, 0, dan 1. Selesailah sudah untuk baris pertama di dalam pengisian determinan matrik yang kita identifikasi ini. Nah, baris pertama ini sebenarnya dibangun dari entry matrik yang terletak pada baris ke-1 dan baris ke-2. Nah, untuk mengisi baris kedua pada identifikasi matrik yang harus kita cari tidak lain adalah menggunakan baris ke-1 dan baris ke-3. Kenapa kok tidak kita pakai baris kedua? Karena baris kedua sudah kita gunakan tadi untuk mengisi komponen determinan matrik berordo 2x2 tadi. Nah, oleh karena itu bilangan-bilangan yang perlu kita inputkan di dalam menentukan determinan matrik pada baris kedua ini tidak lain adalah menggunakan kolom ke-1 baris 1 dan kolom ke-1 baris ke-3. Demikian pula sebaliknya untuk yang ini dan yang ini. Nah, maka di situ harus ada 4 unsur di dalam mengisi determinan pada baris kedua. Hasilnya tidak lain adalah seperti ini, 1, 0, 3, negatif 2. Nah, baris kedua ini sudah kita tidak pakai lagi. Begitu. Nah, kemudian untuk mengisi entry matrik berikutnya, kita lihat tadi kolom kedua ini kan dipakai. Maka selanjutnya di bergiliran, yaitu di kolom berikutnya, yaitu entry matriknya adalah 2 dan 3. Entry matrik yang kita pakai tidak lain adalah entry yang terletak pada baris pertama dan baris ketiga. Nah, oleh karena itu determinan matrik untuk tahap berikutnya ini adalah tidak lain adalah 1, 2, 3, 1. Nah, dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan, maka kita bisa langsung mengeksekusi untuk entry matrik pada baris kedua kolom ketiga yang area sini. Nah, berarti tidak lain adalah 1, 3, kemudian min 3, 1. Berikutnya pun juga sama, yaitu 1, 3, 0, 4. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah komponen-komponen pada baris pertama dan baris ketiga. Selesailah sudah untuk yang baris kedua. Kita akan melanjutkan kepada baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini maka yang kita pakai tidak lain adalah baris ke-1 dan kolom ke-4. Nah, jadi posisinya dia harus bergiliran. Nah, sekarang titik pandang kita di bagian sini. Langsung saja ambil bagian 4 unsur untuk bagian pertama. Nah, determinan matriknya yang dimaksud tidak lain adalah 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian negatif 1. Ini hasilnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, entry berikutnya tidak lain adalah 1, 0, kemudian kita lanjutkan 2, 1. Hasilnya bisa kita lihat di bagian sini. 1, 0, 2, 1. Berikutnya adalah sama, 1, 0, negatif 3, 2. Kemudian berikutnya adalah 1, 0, kemudian 0, 0. Nah, selesailah untuk yang baris ketiga. Nah, untuk baris keempat berarti kita menggunakan pada matrik asal, yaitu titik pandangnya baris pertama dan kolom ke-5 begitu. Nah, kemudian
berapakah determinan matrik yang perlu kita tuliskan di sini dan apa sajakah itu? Yang pertama adalah 1, 3, 0, negatif 2. Kemudian berikutnya adalah masih 1, 3, 2, 3. Berikutnya adalah 1, 3, negatif 3, negatif 1. Kemudian berikutnya adalah 1, 3, 0, 1. Nah, begitulah cara pengisian untuk tahap pertama ini. Nah, perlu diketahui bahwa dalam kondensasi CIO dia akan menurunkan ordo matrik yang tadinya berordonya itu awalnya adalah 5 kali 5, maka tahap penguraian ini dia akan menjadi matrik yang berordo 4 kali 4. Hasil determinan matrik yang sudah terdistribusi di bagian sini tidak lain adalah seperti ini. Silahkan saudara cek kembali hasil perhitungannya. Dan saya yakin saudara mampu untuk melakukan pengecekan terhadap ini begitu. Nah, sekarang kita masih berada pada matrik yang berordo 4 kali 4. Nah, sesuai dengan kondensasi CIO bahwa entry pertama dari matrik yang akan kita cari determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sudah terlihat dan terpenuhi bahwa memang entry pertamanya di sini adalah 1, sehingga tidak perlu lagi kita lakukan yang namanya perubahan elementernya. Nah, berarti maka hasilnya nanti seperti bentuk pecahan lagi, yaitu 1 dibagi 1 ini berasal dari entry matrik baris pertama kolom pertama yang kemudian dipangkatkan. Kenapa ini 4? 4 ini berasal dari ordo atas matrik ini. Ingat bahwa ordo matriknya itu juga harus bergerak dari yang awalnya berordonya 5, maka hasil dari kondensasi CIO-nya ini akan menghasilkan matrik yang berordo 4 kali 4, sehingga N-nya ini pun juga harus berubah, yaitu 4. Sehingga kita dapatkan 1 dipangkatkan 4 dikurangi 2 hasilnya 1, yang kemudian kita cari identifikasi masing-masing determinan matrik selanjutnya. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kita harus menggunakan 2 baris di dalam mengidentifikasi determinan matrik yang berordo 2 kali 2 tadi. Nah, oleh karena itu entry pertama atas identifikasi determinan matriknya adalah, perhatikan untuk kolom ke-1 dan ke-2 terlebih dahulu. Jadi kita perhatikan kolom ke-1, maksud saya baris ke-1 dan baris kedua. Nah, bagian sini yang kita perhatikan. Nah, di sini yang kita ambil adalah baris ke-1 dan baris kedua. Nah, baris ke-1-nya ini tidak lain determinannya 1 negatif 2, 1 negatif 5. Nah, kemudian 1 sama negatif 2 yang membentuk kolom itu tetap. Yang digeser hanyalah di kolom berikutnya, sehingga determinan matriknya itu menjadi 1 negatif 2 sama negatif 3, 10. Demikian pula sebaliknya untuk entry berikutnya, yaitu 1 negatif 2 kemudian 1, 4. Oke, baik. Berarti yang kita pakai tadi adalah baris pertama dan baris kedua. Nah, karena baris pertama itu menjadi kunci, maka baris kedua kita geser ke baris ketiga. Nah, pergeseran atas baris itu akan mengisi dan menjadi determinan matrik di selanjutnya, yaitu 1 negatif 1, 1, 1. Ini hasilnya. Kemudian kita bergeser kepada kolom berikutnya dengan catatan 1 negatif 1 tetap di awal, sehingga kita dapatkan 1 negatif 1. Kolom yang ketiga pada matrik yang berordo 4 kali 4 ini tidak lain adalah negatif 3 sama 2. Kemudian berikutnya adalah sama 1 negatif 1. Kemudian kolom yang keempatnya 1 sama 0. Jangan sama 4, karena 4 itu masih berada pada lingkup baris kedua. Nah, kemudian berikutnya adalah
kita tadi menggunakan baris pertama dan baris ketiga. Nah, terakhir adalah kita akan menggunakan baris pertama dan baris keempat. Nah, kita lihat 1 negatif 2, kemudian 1 negatif 3 sudah terpasang di sini. Kemudian entry berikutnya tidak lain adalah 1 negatif 2 sama negatif 3 8. Terakhir adalah barisnya kita menggunakan 1 negatif 2 sama 1 1 yang terakhir dia. Nah, kalau sudah selesai, kita cari saja determinan matrik yang berordo 2 kali 2 yang terdistribusi ini, sehingga kita dapatkan hasilnya sekarang adalah negatif 3, 4, 6, 2, negatif 1, 1, negatif 2, 2, dan 0. Nah, langkah berikutnya adalah masih pada matrik yang berordo 3 kali 3 yang tadi, dan posisi entry pertama baris pertama kolom pertama di sini hasilnya adalah min 3. Nah, sesuai dengan persyaratannya tadi bahwa entry pertama kolom pertama itu tidak boleh sama dengan 0 begitu. Nah, karena sini sudah menunjukkan hal tersebut, maka kita langsung eksekusi. Nah, min 3 ini akan menjadi penyebutnya yang kemudian dipangkatkan 3 dikurangi 2. Nah, pertanyaannya adalah 3 ini dapat dari mana? Nah, berasal dari berasal dari ordo matrik hasil penguraian yang kedua tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk pengisian data determinan yang ini. Kita lihat karena determinannya ini berordo 3 kali 3, maka kita pasang pertama itu adalah baris pertama dan kolom baris pertama dan baris kedua, sehingga determinan matrik untuk yang bagian sini berasal dari baris pertama, baris kedua, dalam hal ini pada kolom ke-1 dan kolom kedua, sehingga kita dapat negatif 3, 2, 4, dan negatif 1. Nah, negatif 3 dan 2 ini kita pakai lagi, yang baru kita pindahkan dia itu adalah ke 6 dan 1. Selesailah persoalan ini. Kemudian untuk yang berikutnya tidak lain adalah baris ke-1 dan baris ke-3. Nah, kita lihat untuk entry pertamanya pada baris kedua tidak lain adalah negatif 3, negatif 1, 4, dan 2 sudah terlihat di sini. Kemudian berikutnya adalah negatif 1, negatif 3, negatif 1 sama 6 dan 3. Nah, akhirnya dari proses ini terbentuklah dia menjadi matrik yang berordo 2 kali 2. Nah, setelah dia berubah menjadi matrik yang berordo 2 kali 2, maka silahkan dibangun terkait determinan matriknya, sehingga kita dapatkan untuk mencari determinan matrik yang berordo 2 kali 2 tidak lain adalah negatif 5 kalikan negatif 3 hasilnya 15 dikurangi negatif 2 dikalikan negatif 15 hasilnya adalah 30. Nah, oleh karena itu 15 dikurangi 30 sama dengan negatif 15. Sementara ini kan hasilnya kondisinya ini tidak lain adalah 1 per min 3. Sehingga oleh karena itu kita bisa mendapatkan nilai determinannya tidak lain adalah 5. Ya, oke, baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan kami berikan saudara project untuk menentukan determinan matrik yang menggunakan metode GEO. Selamat mengerjakan dan selesai.